Halo, di video saya kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Pertama-tama, saya yakin teman-teman sudah mengenal siapa sih Sigmund Freud ini atau mungkin sudah pernah mendengar. Tetapi mari kita bahas tentang biografi terlebih dahulu. Tentang siapa sih Bapak Sigmund Freud ini? Jadi, Sigmund Freud ini adalah ahli psikologis yang berasal dari Austria. Dia lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan beliau meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Nah, Sigmund Freud ini adalah ahli yang terkenal dengan teorinya yaitu psikoanalisis. Nah, dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud ini terkenal beberapa struktur kepribadiannya, diantaranya sadar, prasadar, dan alam bawah sadar. Psikoanalisa mengatakan bahwa manusia itu pasti memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatannya yang tidak kita sadari. Hal inilah yang disebut dengan alam bawah sadar manusia. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari ketiga struktur kepribadian ini, kita akan masuk ke poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisis. Hakikat manusia menurut psikoanalisis. Nah, di sini Sigmund Freud berkata bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis. Nah, menurut pandangan ini menunjukkan bahwa aliran yang dianut oleh Sigmund Freud ini tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Di sini, Freud memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif tersebut. Dalam teori psikoanalisis, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, ada id atau conscious, yang kedua ego atau preconscious, dan superego atau unconscious. Yang pertama adalah id. Apa sih id itu? Jadi, id merupakan struktur kepribadian yang ada sejak lahir dan berisi naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari, seperti naluri untuk makan, minum, seks, dan lain-lain. Nah, untuk id ini hanya mengenal prinsip kesenangan atau pleasure principle. Nah, kemudian juga dalam id ini dibedakan menjadi 2 naluri, yaitu naluri hidup dan naluri mati. Naluri hidup atau libido adalah kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian naluri mati atau yang disebut dengan thanatos. Ini merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya yang kedua, ego. Ego di sini berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongan secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya memenuhi kebutuhan id, tetapi ego juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan norma. Dan juga ego di sini merupakan aspek eksekutif atau pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian. Struktur kepribadian yang terakhir di sini ada superego atau unconscious. Superego ini berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Berbeda dengan id yang hanya mengedepankan kesenangan dan tidak memiliki nilai dan moral sama sekali. Nah, di sini superego bertindak sebagai nilai dan normanya. Manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyaknya dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Begitupun sebaliknya, manusia yang kurang mengikuti superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali ditanggapi rasa bersalah, malu, dan cemas. Nah, superego di sini juga berfungsi
membatasi dorongan-dorongan id, dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Menurut psikoanalisis, seperti apa sih manusia yang sehat itu? Jadi, menurut psikoanalisis, pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superegonya. Sehingga dalam kehidupan pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Dalam psikoanalisis, ciri-ciri pribadi yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Menurut psikoanalisis, seperti apa sih manusia yang bermasalah itu? Menurut psikoanalisis, pribadi dikatakan bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superegonya. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku ataupun tindakan secara nyata. Adapun ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis, diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi secara efektif. Gambaran singkatnya seperti ini. Jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonisme. Jika superego yang mendominasi, maka individu akan banyak merasa bersalah, nggak enakan, dan lain-lain. Individu yang sehat adalah individu yang bisa imbang antara id dan superego, dengan ego yang sedikit lebih menonjol. Nah, kita sudah sampai di poin terakhir nih, yaitu poin hakikat konseling menurut psikoanalisa. Nah, tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam kesadarannya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan menggali kembali hal-hal yang telah terpendam dalam hal ketidaksadarannya sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Dalam proses psikoanalisa, rintangan-rintangan harus dapat diatasi, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, sulit, dan mungkin menyakitkan. Sedangkan agar berhasil, penting untuk melibatkan emosi sebagai bagian dari proses konseling, serta menjadikan pemahamannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dirinya dengan mengoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosionalnya. Pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsekuensinya, konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan konseli secara mendalam dan komprehensif, serta berupaya untuk memenuhinya. Yang kedua, adanya pengaruh dari masa lalu, menjadikan konselor harus mampu untuk memusatkan perhatian kepada pengungkapan pengaruh masa lalu konseli kepada perilaku masa kini, dengan tidak mengesampingkan pentingnya perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku masa kini tersebut. Yang ketiga, adanya kecemasan sebagai hasil pengalaman-pengalaman yang terdesak dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yakni membantu konseli agar memahami motivasi-motivasi yang mendasarinya untuk selanjutnya memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, atau digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan kompensatoris pada konseli. Dan yang keempat, adanya tahapan perkembangan kepribadian individu dapat digunakan dalam proses konseling, baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa konseling pada konseli akan efektif apabila materi, metode, dan teknik konseling disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian anak dalam kapasitasnya sebagai konseli.
Tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan. Ya, berakhir sudah penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.